Ini sebenarnya sudah recording dan kita akan segera mulaikan KBM kita hari ini. Dan Ner minta semua tolong aktifkan kamera untuk Ner ambil dokumen. Boleh semua? Aktifkan kamera semua, boleh? Yang berapa aktif itu? Cuma satu orang sebelah itu. Oke, benar, nggak perlu mau tunggu lama-lama, tunggu ntar ya, silau rumahnya. Apa? Mer, saya aktif kamera di belakang banyak orang, Mer. Hah? Mestinya di sini banyak orang. Nggak masalah. Minum bawa ganggu lain kali. Cari posisi no. Ini Ner mau ambil Iya, dokumen Mer, lama. mau cari posisinya. Macet gini tapi. Ayo, posisi bagus. Kalau Ner ini sementara dalam rekaman, jadi Ner kamera boleh aktif di Google Meet. Oke, sudah? 5 4 3 2 Oke, 1. Ya. Ner juga ada double ya untuk pengambilan gambar itu Ner double. Selain Ner pakai kamera timescale, Ner juga tetap screenshot supaya hasilnya lebih apa namanya? lebih bersih atau lebih terang ya. Oke. Jadi Ner sudah screenshot. Nanti hasil rekamannya juga kamu akan melihat apa yang Ner lakukan di layar. Dan kamu akan bisa kelihatan di situ ya. Jadi sekarang Ner akan screenshot screen apa namanya? Share screen ya. Membagi materi yang akan torang pelajari hari ini. Nah, ini Ner mau tanya sebelum lanjut ini ya. Kita akan doa dulu. Ner minta kesediaan karena tadi Rizka lebih dulu masuk toh. Bolehkah Rizka Punusingon opening torong kegiatan hari ini dengan doa? Disilakan. Boleh. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Saat ini kami akan memulaikan pelajaran, kiranya Engkau menuntun hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih sudah buka meeting hari ini dengan doa. Dan sekarang Ner akan share untuk materi yang akan kamu pelajari di pertemuan sekarang ini. Oke, pertama Ner mau ke Escape 1. Oke, semoga sudah sampai. Kemudian Ner mau ke Escape 2. Escape 2, oke. Tolong informasikan kalau tampilannya sudah sampai. Sudah, Ner. Semua Sudah, sudah? Ner. Oke. Sudah, Mer. Oke, baik. Kalau sudah, sorry, ada minimize. Kalau minimize berarti dia hilang juga ya. Oke. Jadi kita akan mulai pembelajaran ini. Jadi Ner ada bagi layar menjadi 2 di sini, dan yang tampilan paling depan di situ adalah Ner materi. Jadi ini ada di belakang sana. Jadi ketahuan sekali ya siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Dan sebagai tambahan, tolong dalam meeting ini, karena tolong bukan lagi meeting yang baru mulai, tolong meeting ini sudah cukup lama tolong lakukan. Jadi persyaratannya atau syarat dan ketentuan itu selalu sama. Jadi sekarang kalau ngoni mau masuk ke meeting ini, yang harus diperhatikan adalah jangan lupa mengisi nama di kolom chat mengisi nama di kolom chat di Google Meet masing-masing. Karena di sini ada bagi 2
dua room berbeda. Oke, Toro akan belajar mengenai perangkat lunak komputer. Ini akan full screen aja ya, karena ntar ya. Ya, kalau pemirsa di sini full, pemirsa cuma akan buka room yang satu. Apakah dia bisa tampil full? Bentar ya. Ini masuk di mana ini satu ya? Oke, dan masuk di room yang sebelah. Ada akun satu juga di sebelah. Baik, Ner akan coba full screen kan. Semoga dia bisa berubah full. Oh, ternyata tidak ya. Oke. Jadi Ner perbesar ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi materi kita adalah mengenai perangkat lunak komputer. Jadi mengenai perangkat lunak komputer. Nah, minggu lalu itu dia sudah jelaskan mengenai perangkat keras, ya. Jadi mengenai review sedikit ya, mengenai perangkat keras input, perangkat keras proses, dan perangkat keras output ya, begitu ya. Jadi kira seperti itu ya. Dan Ner harap kamu ingat apa itu materi yang sudah Ner berikan waktu lalu. Dan dalam materi itu yang diharapkan adalah setiap kali selesai Ner kasih materi, tugas itu ada gitu. Jadi salah sendiri baking apa tuh Ner materi gitu. Baik. Jadi dari perangkat keras itu ada perangkat input, ada perangkat output, dan ada perangkat proses. Ya. Di YouTube juga Ner sudah upload itu videonya, dan di YouTube yang sebelah kegiatan KBM kita seperti ini Ner sudah upload. Jadi tinggal ngoni ikuti ulang. Bagi yang ada ikut materi kemudian tidak mengerti, boleh ikuti ulang supaya boleh pelajari dan bisa mengerjakan tugas. Dan setiap kali akhir meeting di situ Ner akan memberikan 3 soal. Dan 3 soal ini sebagai bocoran untuk kamu semua bahwa akan menjadi bahan soal untuk pilihan dalam ujian tengah semester atau ujian semester. Ya, gitu. Tetapi Ner akan nilai itu siapa yang memasukkan itu jawaban sebelum pada kegiatan ujian tengah semester atau ujian semester. Jadi nggak usah tahu mana tuh tinggi tuh nilai di situ. Ini tidak memerlukan jawaban yang terlalu detail sekali, tapi tidak juga dengan asal-asalan. Oke, kita mulai. Perangkat lunak komputer atau yang orang sebut dengan istilah software ya, gitu ya. Jadi perangkat lunak ya, di sini kita harus tahu dulu pengertian. Jadi perangkat lunak itu sama dengan sistem operasi atau software gitu ya. Jadi di sini perangkat lunak atau sistem operasi itu terdiri atas beberapa komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya dalam hal ini, sistem operasi di komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada di dalam komputer.
Nah, tujuannya adalah untuk menghubungkan antara kita sebagai pengguna dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Kemudian sistem operasi ini juga dalam bahasa kerennya itu dikenal dengan operating system. Nah, di sini benar mau sampaikan bahwa semua perangkat apakah di PHP itu menggunakan perangkat lunak atau sistem operasi gitu ya. Jadi di komputer juga ada banyak sistem operasi yang digunakan. Cuman di sini hanya membatasi perangkat apa yang orang gunakan. Ya. Jadi perangkat apa yang kita gunakan. Namun sebelum masuk pada inti perangkat yang akan orang gunakan, saya akan jelaskan beberapa atau boleh dikatakanlah histori dari sistem operasi ini. Nah, yang pertama adalah ini, silakan perhatikan. Ntar ada yang masuk. Yang ASCII 1, yang 2 siswa yang baru masuk silakan isi nama di kolom chat. Oke, sistem operasi pertama yaitu yang namanya MS-DOS atau Disk Operating System. Nah, ini adalah cikal bakal dari sistem operasi ya. Kamu atau NERS tidak akan mengenal apa-apa ya mengenai sistem operasi kalau tidak lewat ini. Dan sampai kapanpun dan sampai sekarang pun Android, iOS, Microsoft ini tetap ada itu command prompt. Silakan kamu cek di dicek di Play Store atau di App Store ya. Kalau di Huawei itu App Gallery, di situ ada ini aplikasi seperti ini. Nah, ini namanya Disk Operating System atau sistem operasi yang dulunya kenapa dikatakan disk? Karena di zamannya ini menggunakan disket ya. Jadi dia menggunakan disket. Jadi sehingga sistem operasi ini menggunakan floppy drive ya, dan memorinya hanya sedikit yang dibutuhkan, tidak membutuhkan RAM yang besar ya. Dan kelemahan dari sistem operasi ini adalah dijalankan dengan menggunakan perintah komen atau ketik. Nah, sesuai dengan siapa yang mengembangkan program ini, maka mengikuti perintah yang dia buat gitu. Memang kalau kembali ke zaman ini asik ini program ini sebenarnya. Orang boleh bikin warna huruf sesuai dengan trompet selera dengan menggunakan perintah yang bisa orang jalankan. Ini Disk Operating System ya. Kemudian yang sekarang lagi tren yang kedua ini, benar boleh buka nih. Ini benar tidak perlu zoom lagi ya. Ini ya. Jadi kamu sudah tahu ini opening dari apa ini ya. Ini openingnya dari Microsoft Windows. Nah, orang nantinya akan fokus ke sini sih. Jadi Windows generasinya sangat banyak. Yang tampilkan di sini Windows 10. Nah, sedangkan sekarang yang menggunakan itu sudah menggunakan Windows 11 ya. Sudah generasi terbaru. Siapa yang di antara kamu yang mungkin belum lama ini baru kisaran 6-7 bulan lalu membeli perangkat komputer yang baru, kemudian menggunakan sistem operasi yang original, maka pasti sudah mendapatkan pembaruan mengenai sistem operasi Windows 11 gitu. Dan Windows ini adalah sistem operasi yang sangat populer ya. Kamu mau rondim dunia mana ini kau nak pakai ini Windows ini. Nah, karena saking populernya sistem operasi ini, maka dia memiliki banyak kelemahan ya. Kelemahan diantaranya adalah banyak sekali diserang oleh virus. Nah gitu. Jadi banyak kali diserang oleh virus ya, karena banyak orang ingin mencari keuntungan di
di balik semuanya itu. Tetapi walaupun seperti itu, sistem operasi ini tetap banyak digunakan oleh orang. Oke. Ini tidak bahas panjang lebar. Nanti cara penggunaannya mungkin kalau kamu di SMP mungkin sudah pernah menggunakan sistem operasi ini. Jadi benar bukan mau katakan sesuatu yang masih tabu atau masih belum dikenal. Nah, oke, kita pindah ke sistem operasi yang berikut. Ini namanya Linux. Ya, ini. Nah, Linux ini juga sebenarnya seperti hampir sama dengan Windows. Cuma Linux ini dia lebih berkonsentrasi kepada jaringan. Dan Linux ini sebenarnya benar boleh bilang hampir sama dengan Android. Karena Android itu adalah sistem operasi terbuka. Ya, walaupun versinya selalu berubah, sistem operasi Linux ini ya seperti Android juga, itu kalau kamu punya keahlian khusus kamu bisa kembangkan sendiri. Kamu boleh rubah tampilan, kamu boleh boleh mau bikin begini dan begitu, karena ini tidak ada hak paten siapa punyanya. Jadi yang menciptakan sistem operasi ini mengatakan bahwa sistem operasinya terbuka, bisa dikembangkan sendiri ya gitu. Makanya sekarang kalau kamu punya perangkat HP, ngana versi kita sudah pembaruan ini belum, tergantung vendornya gitu. Nah, Linux ini banyak digunakan di di jaringan komputer ya. Sehingga orang jarang mengenal apa sebenarnya sistem operasi ini. Tapi sebenarnya kalau di dalam server komputer itu sebenarnya menggunakan aplikasi Linux ini. Karena dia lebih mengarah kepada bagaimana orang membuat keamanan pada jaringan. Ya gitu ya. Jadi kalau kamu nanti mengenal jaringan, pasti kamu akan tahu. Karena di Linux ini kan sistem operasi open source ya. Jadi dia bisa membuat satu keamanan yang lebih berlapis-lapis supaya sulit untuk dibobol atau ditembus gitu ya. Oke, kemudian orang pindah ke sistem operasi berikut. Namanya Mac OS ya. Ini mungkin bisa terlalu besar kan? Ya, gitu aja cukup. Jadi sistem operasi Mac OS. Kalau orang Jacumu ini tuh laptop Apple dia namanya. Kalau di HP itu yang namanya iPhone gitu. Nah, ini sistem operasi yang hanya dimiliki oleh satu vendor atau satu perusahaan yang memproduksi perangkat laptop atau perangkat tablet atau perangkat HP yang satu perusahaan, dan sistem operasi ini hanya dimiliki oleh perusahaan itu gitu ya. Jadi dong bilang monopoli Kang, gitu, tidak diberikan kepada yang lain. Nah, sistem operasi ini dia hampir sama dengan Windows ya, bisa digunakan untuk ngetik-ngetik, bisa digunakan untuk bekerja, misalnya perhitungan, mau menggambar dan lain-lain. Dan sistem operasi ini sangat jarang terkena virus ya, sangat jarang, karena mungkin pengguna dari sistem operasi ini adalah orang-orang yang ya boleh dikata orang yang berduit lah ya. Tetapi bukan berarti berduit dorang nak mau serang, bukan. Orang agak nak terlalu suka mau serang ini sistem operasi karena apa? Terlalu sedikit pengguna ya, sedikit pengguna untuk aplikasi untuk sistem operasi yang satu ini. Oke, mikrofon ini. Kita lanjut ke bagian berikut ya. Setelah kita mengenal beberapa jenis sistem operasi, ya sebenarnya sistem operasi ada banyak ya. Ya.
tetapi benar batasi dulu ya. Torong hanya mengenal karena torong nanti akan fokus ke sini. Torong akan fokus ke Windows nanti. Oke. Torang masuk ke fungsi dari dari sistem operasi ya. Jadi dia secara gambar yang Mir tampilkan di situ, dia itu bisa menggerakkan beberapa perangkat yang sudah Mir jelaskan pada pertemuan lalu. Anda bisa lihat di situ dia bisa menggerakkan apa namanya keyboard, mouse, printer, monitor dan lain-lain. Jadi bisa terhubung semua ke perangkat-perangkat keras. Itu dari fungsi dari secara umum dari sistem operasi. Jadi perangkat apa yang kita gunakan itu jika tidak dikenali atau tidak didukung oleh sistem operasi, maka dia tidak akan bekerja, ya, tidak akan berfungsi. Ya. Kemudian cara kerja dari sistem operasi. Jadi sistem operasi ini memiliki 4 cara kerja yang benar boleh sampaikan di sini, ya, yaitu yang pertama melakukan manajemen proses. Nah, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, misalnya penghapusan file dan sebagainya, ya, misalnya torong mau hapus file, jadi dia ada proses, jadi ada manajemen proses di situ. Kemudian yang kedua, sistem operasi hanya bisa bekerja, ya, hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari pengguna. Nah, torong jali aja contoh robot ya. Kalau torongnya nak tekan enter, misalnya kamu di mana ya, di perangkat HP atau di mana ingin melakukan pembayaran, nah, gitu tuh. Tinggal apa? Enter. Nah, kalau nak enter berarti nak jalan tuh. Biar ngeniso siap jalan program, tinggal mau jalan. Nah, apalagi kalau misalnya kamu belum pernah menggunakan itu, misalnya begini, ada aplikasi yang harus dijalankan, tetapi karena kamu tidak menjalankan aplikasi itu, maka aplikasi itu tidak akan jalan, gitu ya. Jadi harus menunggu atau menerima instruksi dari pengguna. Ya, pengguna itu siapa? Ya, pengguna itu adalah kita sebagai user atau sebagai pengguna dari komputer itu. Kemudian yang ketiga, setelah menerima instruksi, ya, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang bisa diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer. Nah, maksudnya begini, torang misalnya di keyboard menekan huruf ABCD misalnya, ya, torang menekan huruf ABCD. Nah, huruf ABCD di keyboard itu dikirim ke dalam perangkat komputer kita, itu bukan dalam huruf ABCD, ya. Ya, yang nanti pertanyaan setelah sebentar ya. Turun tangan dulu yang angkat tangan itu. Jangan dimain-mainkan kalau tidak tahu DPRT. Ya, Randa Boy. Kalau tidak tahu pakai jangan dulu ya, karena belum di sesi pertanyaan. Oke. Jadi sampai di mana tadi ya? Jadi instruksi tadi kalau misalnya turun ketik di keyboard 1 2 3, jadi itu tidak langsung keluar 1 2 3, dia akan diproses terlebih dahulu dalam bahasa mesin, bahasa yang dimengerti oleh komputer, bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi, kemudian dia akan kirimkan itu ke aplikasi atau software tambahan yang torang gunakan sehingga boleh keluarlah itu huruf A. Nah, saya kasih contoh begini. Ngoni menggunakan Windows kan, di laptop katakanlah ngoni, atau di laboratorium ngoni gunakan Windows. Setiap kali kasih hidup, apa yang jadi? Jadi yang jalan itu adalah ketika ngoni tekan tombol power, yang jalan adalah sistem operasi Windows. Sama dengan tampilan ini. Ini ya, mana ya? Nih, ya, tampilan yang ini ya.
Jadi ketika kau klik start, keluarlah tampilan seperti ini. Jadi kalau kau tekan tombol power, dia akan berjalan-jalan-jalan dan akhirnya keluar seperti ini, gitu ya. Nah. Dan setelah dia tampilan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, maka barulah kita bisa memilih aplikasi mana yang akan orang gunakan. Misalkan aplikasi Microsoft Word misalnya, ya. Jadi Microsoft Word itu bisa berjalan, atau Microsoft PowerPoint sama dengan presentasi ini bisa jalan karena sistem operasi itu yang menjalankannya. Ya, ingat ya. Jadi PowerPoint atau Microsoft Word atau Microsoft Excel itu tidak akan mau jalan kalau tidak dijalankan oleh sistem operasi, gitu. Dan ingat, tidak bisa berjalan kalau orang nak minta. Jadi kalau nak minta tentu nak mau dapat, gitu ya. DP bahasa sederhana itu. Kemudian yang keempat, tampilan komputer ya akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi ya memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh pengguna. Jadi ketika orang akan misalnya studio Windows ingin membuka misalnya Microsoft Word misalnya. Nah, terus so lihat klik file, nah itu kan sistem operasi yang klik start, toh, kemudian pilih all program, itu yang bekerja itu apa? Sistem operasi itu, ya. All program, kemudian pilih Microsoft Word, toh. Nah, kemudian kamu temukan shortcut yang namanya Word misalnya, contoh ya. Jadi ketika kamu seperti itu, maka yang akan terjadi apa? Ya, ketika kamu klik, akan terjadi perubahan tampilan yang sebelumnya di background itu tampilan dari sistem operasi akan berubah menjadi full tampilan Microsoft Word, dan seolah-olah yang jalan itu adalah Microsoft Word sendiri ya, gitu ya. Nah, kira mau bisa paham. Di HP juga kan begitu toh. Mau kasih misalnya HP dalam keadaan mati, kasih hidup, kemudian keluarlah merek HP, bla bla bla. Dan setelah itu apa? Muncul beberapa menu yang siap diklik, siap dijalankan. Aplikasi apa yang kamu pernah install, ya. Kemudian kamu bisa tampilkan itu, bisa jalankan itu. Ya. Jadi itu aja yang perlu sampaikan untuk materi ini, ya. Nggak perlu panjang karena ini opening. Yang mengharapkan minggu depan kita bisa masuk ke bagian yang lebih mendalam lagi dan kamu bisa mempraktekkan itu, ya. Jadi akan masuk ke materi yang lebih mendalam lagi. Jadi di sini torang masuk di sistem operasi, kemudian torang akan bisa melanjutkan ke bagian aplikasi lagi, ya. Dan aplikasi akan memberikan beberapa contoh, dan torang kegiatan lanjutan bisa masuk ke Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain-lain itu ya. Jadi akan dipelajari yang lain-lain. Sebenarnya kalau mau diikuti materi informatika, kamu harus belajar jaringan, kamu harus belajar menginstal Windows, kamu harus belajar bagaimana jaringan, bagaimana membuat satu project menggambar, ada banyak sebenarnya. Cuman benar hanya membatasi sampai di mana yang bisa torang bisa jangkau. Karena torang di sini PSMK masuk pada SMK Pusat Keunggulan, ya. Dan di situ torang kurikulum adalah kurikulum operasional sekolah. Dan kalau torang bisa sajikan semuanya itu berarti harus didukung oleh perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Kalau belum semua mendukung, berarti semua materi ini belum bisa disajikan. Seperti itu. Oke, kira-kira demikian materi hari ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Enggak ada. Enggak. Oke, tidak ada ya. Jadi tidak ada pertanyaan di sini, dua ya.
Anda tahu itu pasti dua. Yang pertama Anda mengerti, dan kedua tidak tahu sama sekali sehingga takut bertanya gitu ya. Tapi kalau dia menyimak dengan baik, ada yang mengganjal dalam pikiran, itu pasti akan timbul pertanyaan. Itu pasti. Jelas dan sangat jelas gitu. Jadi itu yang benar perlu ingatkan, dan dia tidak memaksa kamu untuk bertanya. Kalau memang kamu merasa hidup dalam proses belajar, berarti kamu akan ada muncul pertanyaan. Tapi kalau pikiran bercabang ya tentu ya susah. Ya apalagi tidak di lokasi. Misalnya contoh kalau siapa ini ada di ruangan mana, atau ada di jalang, atau di kobong, atau jelas sulit lah. Tapi tergantung orang juga sih, kalau dia serius untuk mau bertanya ya kenapa tidak ya. Jadi itu relatif sekali ya. Jadi untuk mengakhiri trompe meeting, silakan pegang alat tulis semua. Boleh pegang alat tulis. Sudah semua? Coba angkat tangan kalau pegang pulpen semua ini. Oke, askep 1 2 coba. Oh, lain nggak nak pegang pulpen berarti. Berarti entah di mana ini. Jadi benar akan buat kamu akan jadi stres sendiri karena benar ini tidak hanya sekedar memberikan materi, tetapi selesai ini ada pertanyaan. Daripada benar cuma kasih minta maaf, bukan mau tiru yang tidak bagus, tinggal benar foto materi ringkas jangan lupa japri. Benar tidak ada japri yang dalam bentuk tulisan tangan begitu ya. Kamu boleh tulis itu tugas, tapi buat hasil rekaman dalam bentuk video supaya lebih jelas. Karena kalau ada tulis kadang-kadang tidak dapat baca ya. Atau orang pedata boleh ngoni minta, ngoni edit itu di atas, kemudian ngoni kirim balik ya, ngoni kira enggak berapa tahu ya. Oke, sekarang silakan tulis soal nomor 1. Jadi soal nomor 1, jelaskan pengertian dari sistem operasi. Jelaskan pengertian sistem operasi. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem operasi yang Anda ketahui. Jadi yang nomor 2 ini boleh ngoni cuman jelaskan apa yang benar kasih, tapi kalau ngoni ingin berinovasi silakan cari tahu lagi dalam di media-media yang lain ada berapa sebenarnya sistem operasi yang ada gitu, yang diketahui ya. Kalau suka maju ya silakan berkembang, tidak masalah. Tapi kalau cuma mau jawab apa yang benar kasih aja tidak masalah juga. Mau lihat ini ada perkembangan lah ini ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan 4 tahapan kerja dari sistem operasi. Jelaskan 4 tahap kerja sistem operasi. Jadi jelaskan 4 tahap cara kerja sistem operasi. Oke, ada yang kurang jelas pertanyaan? Silakan bertanya. Coba suara kemarin, ini sudah dapat dengar yang kira wowo ini dia. Nomor 2, Mir, boleh baca ulang? Oke. Nomor 2, Mir, baca ulang. Oke, nomor 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem operasi. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem operasi. Itu. Jadi DP tambahan sini
boleh kamu ikuti saja apa yang Menir ada backing, ya, yang Menir jelaskan ada berapa jenis sistem operasi. Kemudian kamu juga bisa, kalau mau berkembang, silakan cari literatur tambahan untuk cari tahu sistem operasi itu ada berapa macam tuh sebenarnya, gitu. Kalau tambah kemakan 2 kan lumayan, itu positif untuk ngoni ilmu tambah. Oke, nomor berapa yang kurang jelas? Sudah Ner. Oke, jadi sudah semua jelas. Oke, kalau sudah jelas semua, tolong open kamera semua. Buka kamera semua, tolong Menir hitung. Usahakan gerak cepat kok, supaya cepat selesai, cepat jepret, cepat selesai, cepat pulang tuh orang. Ini escape 2, ayo baru 1 orang nih, ada di sekolah lah ini, Rivaldo ini. Coba kan ini kalau ada Rivaldo, kalau ada apa situ. Paling balamuk di situ nih. Baru 2 orang nih, escape 2 ini. Oke, biar Jo, kalau memang cuma itu musuh gambar. Escape 1 tolong siap semua. Siap. Bentar ya. Ntar Menir mau screenshot ini. Tunggu. Ulang. Menir ulangin ya. Tolong jangan matikan ya. Ntar. Iya, Menir sudah screenshot. Nanti Ngoni akan lihat laporan itu ya. Tadi Menir lihat ada yang 2 orang tadi, siapa aja? Coba di escape 2 kan salah tadi, siapa? Baswara kemari tadi yang 2 orang. Amelia ini, Amelia Manawan ya. Coba buka suara. Yang escape 2 boleh buka suara. Iya escape 1 yang pakai akun Melia Manawan. Escape 2 Ner. Iya, Menir tahu escape 2 iya. Kan link beda, Menir tahu. Itu cuma kamu sendiri atau ada teman? Bukan, Menir yang Menir maksud yang ada belajar cuma ngana sendiri atau ngana teman memang mau belajar atau bagaimana? Semua Ner. Oh, semua ada. Oh, tapi berarti yang hitung absen cuma ngana ya, tidak ada yang gabung. Kalau di rumah boleh tuh. Nak mungkin semua saya hadir semua ini kalau yang ada apa? Ya, jadi kan Menir PKB nya lama, ya. Jadi itu tergantung dari kamu bagaimana, dan Tor akan segera akhiri Torompe KBM hari ini. Darner minta kesediaan siapa ini? Boleh Nikita Pidode, boleh? Nikita Pidode ya. Closing Torompe. Rafa Jamner. Sudah. Boleh kok jabat tolak kalau dia suruh berdoa. Itu berkat itu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kehidupan kami dari tadi malam hingga pagi ini dengan segala baik. Ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami, kiranya Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami bisa mengulangi pelajaran kami dengan segala baik. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Jadi kalau Menir suruh jalan ya, karena Menir sebagai guru nak mungkin mau suruh ngoni mau jadi jongos toh. Menir suruh ngoni mau jadi yang terbaik ya. Jadi ingat, siapa yang belum isi nama di kolom chat silakan diisi. Karena Menir tadi tahu ada yang terakhir masuk, tidak masalah. Sedangkan Menir semua closing dia masuk, Menir terima, isi nama. Kadang kan ketahuan di situ dia masuk jam berapa. Berarti dia tidak ikuti materi yang sebagian ya. Jadi kalau tidak sempat ikut sampai tuntas itu materi, jangan khawatir. Nanti sebentar silakan kamu cek di Menir YouTube sebelah.
Itu torompe kegiatan meeting itu taruh di sebelah. Dan bagi yang belum pernah membuat tugas, ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, ini semua tugas AMPA ini. Ya minta maaf ya, naik terus kan, karena sebenarnya kan gampang-gampang semua, materi ada di apa semua ya, ada di YouTube semua. Tinggal ngoni ikuti itu ya selesai ya. Jadi jangan lupa isi nama di kolom komentar di YouTube ya, di YouTube yang apa Nirja upload akan materi-materi pembelajaran di situ yang terutama. Dan kalau ngoni ingin ikuti bagaimana proses kegiatan belajar mengajar, ya di situ boleh ngoni yang kayak orang bikin sekarang ada di YouTube sebelah. Nanti Nir mau upload dulu untuk kegiatan KBM seperti sekarang ini di YouTube yang di sebelah. Nanti linknya Nir bagikan di di grup kelas. Oke, jadi selamat siang semua. Jangan lupa isi nama, dan kalau so kelar di sekolah pulang jo, jangan terlalu lama di sekolah. Jangan bikin klaster baru di SMK. Oke, jadi selamat siang, selamat pagi menjelang siang, dan jangan lupa selesaikan tugas yang Nir berikan. Malam. Kamu di sekolah? Kopi sekolah tengok nih. Halo guys. Main racket. Oh mana dan itu tadi Kang? Masuk nu. Palang-palang kok ada bahasa mes. Lantas mes balik kemarin. Ih. Ini atlet Indonesia. Babi main. So bunuh biji tunggu.